One Bright MMA Rising with Champion. Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini gue ditemenin oleh sang juara, mantan juara ya, di kelas welterweight ya, the legend Koko, King of Knockout, Rudy Ahong Gunawan, pemegang sabuk abadi di kelas welter. Halo, Mas dulu, bro. halo. Iya, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Gila, sehat. udah lama banget nggak ketemu. Iya. Maksudnya ketemu di arena nih, Hong. Arena ya, iya. Iya, lu udah lama banget. Tapi gimana tadi perjalanan kemarin? Agak Tadi lu nyasar. macet dikit. Gue Tadi nyasar cuma lu beda nyasar. gedung, sama gedung beda lantai aja gue. Iya, tadi gue memang pas dapet kontak, gue pikir orang mau latihan. Ah. Nggak tahu Caroline bini lu. Sama-sama emang namanya pasaran. Nah, gimana lu? Terakhir-terakhir ini emang udah lagi jarang latihan kayaknya lu ya? Iya. Hah? Lagi jarang Lu gua kemana aja sih? Banyak nih fans lu nih yang kecewa nih kemarin karena lu batal tanding di Fight Night 59 kemarin. Mm. Kemana aja? Gimana sih, bro? Jadi kemarin tuh gue sempet apa ya? Berat badan gue di 92 deh. Maklum, susunya pas. Ya gue ketemu lu waktu kita di waktu kita ada premier kalau nggak salah film. Iya, Ya kan? waktu itu aja. Di Di mana tuh? sana di XS1 sini. Oh ya, bisa Sebelah. Sebelah ya. Itu DCI. masalahnya gitu aja sih. Epicentrum. Oh. Berat badan aja kendalanya sih. Berat badan lu. Gue dari 92 gue turun sampai ke 86. Seminggu apa 2 minggu? 2 minggu menjelang pertandingan mesti turun lagi ke 77 dari 86. Iya. Itu terlalu berat berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Nah, yang ada gue dehidrasi nanti jadi bahaya. Oke. Emang kendala lu apa soal berat badan kemarin? Kok waktu dulu lu bisa nih nurunin berat? Nah, kendala lu sekarang kenapa lu nggak bisa turunin berat? Pas kebetulan aja momennya mungkin pas bini gue kan lagi lahiran juga. Lagi hamil ya kan. Nah, pas bini gue hamil yang kurus dia, yang gemuk gue. Gede Biasa perutnya gue. itu ya. Iya. Bawaan gitu. Itu yang bikin gue agak susah untuk nurunin berat badan. Jadinya ikut pola makan, ikutin bini tuh jadinya. Nggak ngikutin juga sih, cuman nggak tahu dia yang makan gue yang gendut. Oh gitu ya. Iya. Bawaan orok. Jadi lu jadi nggak bisa diet kan nih? Nggak bisa diet karena bini lu sering makan makanan yang gimana sih? Maksudnya kalau makanan lu suka makanan apa? Atau bini lu suka makanan apa? Iya, gue juga bingung tuh makanan apa. Makannya sih biasa aja. Cuman sekarang lebih terawat. Sekarang gimana? Gue nggak ngerti. Nggak, saya lebih Biasa terawat aja dan terawat tuh apa gitu loh. Kalau dulu kan hidupnya kan kayak sebagai fighter. Mm-mm. Nah, kalau sekarang hidupnya udah bukan kayak fighter tuh. Tapi hidupnya udah mengarah ke bapak-bapak udah. Oh. Cuman ya tetap semangat untuk jadi fighter tetap ada. Oh, tetap ada ya. Jadi seberapa besar nih semangatnya nih? Nah, sampai saat ini kan berat gue di 84. Sekarang udah turun ya? Udah turun. Udah turun karena waktu gua ketemu lu terakhir, wah gede banget tuh. Sekarang udah mulai turun. Sekarang 84. 84 Jadi, gampang dong. 84 ke 77 gampang. Cuman kan ini sinyal yang bagus. Cuman yang gua takutkan jika gua mengalami kendala atau gimana gitu, gue jadi sempat telepon sama One Pride, gue minta izin kalau misalkan ada pertandingan di 84 ya gue di 84 nggak masalah. Oh, middleweight. Iya. Cuman middleweight saat ini jarang. Lagi jarang. Iya. Karena memang postur orang Indonesia tuh lebih cocoknya di 77 atau ke bawah ya. Iya. Ya, kalau udah mulai 84 artinya mereka tingginya biasanya 184 atau 9194 nih biasanya nih. Oke. Nah, lu makanan yang lu suka apa sih sebenarnya? Makanan yang gue suka? Gue juga bingung, gue nggak tahu. Itu makanan sehat tapi? Dibilang sehat. Bagus nggak buat lu gitu makanannya? Bagus-bagus aja sih, selagi gue nggak diare. Tapi kok buktinya beratnya naik terus? Berarti makanannya bagus. Makannya bagus. Gizinya terpenuhi. Oke. Nah, lu di Fight Night 59 kemarin, setelah lu waktu Fight Night 59 kemarin, setelah si Syarif Saifuddin ya, dia bilang kalau lu batal tanding nih
karena lu takut lawan dia. Dia ada ngomong begitu. Tapi lu kan bilang alasan lu memang karena lu nggak make weight ya, susah untuk make weight. Nah, dia berhasil nih nurunin berat badan dia kalau nggak salah 5 kilo ya waktu itu. Nah, Kalau komen lu apa tentang hal itu? kalau 5 kilo mah gampang, sekejap doang 5 kilo gue. Nah, gini, dia juga bisa bilang begini loh. Nah, lu kan tahu lu fighter di kelas welter, artinya 77. Ya. Artinya lu harus siap tanding setiap saat. Ya. Dan lu nggak menjaga berat badan lu. Nah, itu kan pasti yang mau disampaikan si Sarif. Bener. Dan dia kecewa loh. Dia kecewa karena dia udah menanti-nanti ngelawan legend Koko nih. King of Knockout, Ahong Gunawan. Dia benar-benar excited, tapi begitu lu mundur dia kecewa. Ya, makanya dia bilang lu takut sama dia. Kalau gue sih bukan masalah takutnya sih. Orang mau ngomong apa terserah. Yang penting dari kemampuan gue, dan gue nggak mau bikin berbagai pihak itu pada hari H malah kocar-kacir gara-gara gue. Iya. Gue nggak mau. Lebih baik gue mundur. Gue nyatakan walaupun gue dibilang sebagai pengecut ataupun bilang gue takut sama dia, ya silakan monggo. Nah, ya namanya dia mau cyber mau apa terserah gitu. Nanti juga akan ketemu. Tunggu aja waktunya. Nah, ini gue suka. Nah, komen lu apa mengenai konsistensi menjaga berat badannya? Konsistensinya untuk menjaga dia cukup konsisten nih. Ya, belum juga, nggak juga. Gue juga biasanya di 84. Turunin ke 77 juga gampang banget. Hanya sekejap doang, tek. Gampang kok. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah kondisi gue pada saat gue itu mau percaya nggak percaya, istri hamil gue yang gemuk, gue yang gendut. Nah, gue yang naik. Gue juga bingung tuh, gue baru ngalamin kali ini kan. Itu. Iya, jadi karena satu kondisi aja sih yang menyebabkan berat badan gue tuh naik gitu. Oke. Tapi buktinya setelah bini gue udah lahiran, gue turun. Oke. Gitu 84 gitu, udah aman-aman aja. Ini 84 ke 77, bisa sekejap aja sebenarnya. Oke, artinya dari statement lu nih kelihatannya lu bakalan comeback nih. Comeback karena berat juga udah nggak beda, udah nggak terlalu jauh ya, nggak kayak waktu itu gua ketemu lu 90-an. Nah, lu kan ya memang lu mau sampai kapan gitu batal tarung terus gitu. Soalnya banyak banget nih fans lu yang benar-benar nungguin gitu. Lu naik octagon gitu. Kayak octagon lagi. Jadi kan ada dari mereka apa nih? Ahong apa udah mau pensiun ya? Apa karena dia kalah kemarin, kalah 2 kali gitu, apa dia mau pensiun? Nah, menurut lu gimana tuh? Lu orang bilang lu batal tarung terus nih. Nanti kalau lu dijadwalin lagi, batal tarung lagi. Nah, komentar lu apa gitu tentang hal itu nih? Netizen udah pada nanyain. Kalau gue udah sampai batal lagi, berarti gue udah pensiun. Nah, artinya lu... kalau sampai gue batal lagi kan. Tapi gue nggak bakal batal lagi nih. 77 udah on target. 84 bisa ke 77 nih. 77 udah bisa on target ya? Bisa. Kalau 84 mah gampang. 92 ke 77 ya lumayan sih, ngep juga. Oke, berarti nanti lu akan siap nih menghadapi siapa aja yang ada di kelas welter ya. Nah, gimana pendapat lu di kelas welter ini saat ini? Apalagi nanti tanggal ini nggak lama lagi kan ada ini kelasnya si Winry, ada Iman Lesmana gitu. Nah, menurut lu gimana di kelas welter ini? Di kelas welter sih gue nggak terlalu ngeliatin sih sekarang ini. Kenapa? Cuman masalah kan lu kelasnya welter. Ya, gue kan rencananya lagi pengen turun kelas. Enggak, bercanda. Ke 77 susah, apalagi ke 70. Iya. Enggak. Gue lihat fighter di kelas welter udah mulai agak tergerus untuk senior-seniornya ya. Tergerus ya, kemakan usia. Siapa aja yang menurut tergerus itu siapa aja? Ya lihat aja kayak Bang Zuli, ya kan? Iya. Bang Zuli udah. Ya. Kemudian kayak Theo. Iya. Theo juga udah. Nafsunya gue udah habis nih sebenarnya. Kenapa kok habis? Nafsunya gue sama si Theo. Gitu ya. Beda urusan itu mah. Cuman masalahnya kan ya yang keluar dia duluan. Oke. Nah, kalau misalkan dikatakan lu nanti siap gak lu main di akhir tahun ini atau kapan lu bisa siap gitu loh? Ya, ngikutin One Pride berarti gua. Oh gitu ya? Oke. Gue suka nih kayak gini nih. Nah, sekarang kita ngomongin ini. Lu ngikutin nggak perkembangan One Pride kemarin Road to UFC? Kemarin? Ikut, cuman gue lupa. Yang menang cuma situ doang kan dari 5. Cuma si JK doang kan? JK Saragi aja. Nah, pendapat lu gimana nih mengenai penampilan kelima fighter kan kemarin ada JK ya,
ada Rama Supandi, terus ada Gugun, ada Jeremy Siregar, terus satu lagi siapa? Ada Angga, ya kan, Angga. Nah, menurut lu gimana penampilan mereka? Lu sempat nonton nggak? Gue nonton cuma udah keburu lupa ya. Oh, udah keburu lupa ya? Cuman nontonnya cuma sekilas-sekilas doang sih. Iya, ya udah dari sekilas itu gimana pendapat lu mengenai ini? Kan yang lolos cuma JK tuh, tapi gini, JK menang spinning back fist ya lawan Pawan Mansing. Si Rama dia Ronde 5 ya? kalah poin. Sama ronde 3. ya? Ronde 3. Iya, full fight tuh. Nah, sisanya pada kalah kena, ada yang kena Renzi, ada yang kalah kena ground and pound si Angga ya. Si Jeremy kena Renzi kalau nggak salah. Terus ya semuanya pada kalah finish deh ya. Nah, menurut pendapat lu gimana? Menurut gue sih seorang fighter itu udah bisa bertahan sampai di ronde 3 aja kayak si Rama udah bagus. Kekurangan kita apa sih gitu? Misalkan kekurangan kita misalkan napas gue, ya kan? Ya kejar lah di napas. Misalkan kenapa nih lu bisa kena ground and pound? Berarti lu takut kena pukul. Sikat terus setiap hari dipukulin gitu kan. Nah kalau lu ngajarnya kan begitu. Kenapa si Rama walaupun kena pukul juga tetap aja dia maju? Iya. Ya karena lu kan ngelatihnya kan hantam terus sampai muntah-muntah dia. Belum muntah belum selesai. Kan ibaratnya gitu. Iya. Jadi yang dikejar ya kelemahannya kita dulu. Iya, kelemahannya kita untuk dulu, nutupin apa yang kita kurangnya sih sebenarnya. Kalau ditanya persiapan kita ke Road to FC gimana sih faktor-faktor? Iya. Ya, bisa dikatakan hoki aja kita baru bisa. Kenapa? Hoki beruntung kalau apa maksudnya beruntung? Kita sudah bisa masuk aja udah beruntung. Oh, bisa masuk aja udah untung ya Udah Road to beruntung. UFC. Karena apa? Karena itu kan orang-orang pilihan. Iya, Orang-orang yang sudah ditentukan. Ya, Ya memang mereka dia bekerja keras. mereka bekerja keras berlatih, gitu. Dan mereka para juara ya. Ya, beruntung ya itu kenapa? Kita dilirik bro gitu kan. Iya betul. Siapa sih kita sampai dilirik ke UFC? Itu kan udah kabar yang terbesar yang kita bisa nikmatin kan gitu. Walaupun kita nggak maju, paling nggak ada yang bawa nama negara. Betul. Ada yang bawa nama One Pride. Ini pertama kalinya loh. Pertama kalinya dari fighter Indonesia yang bertarung di dalam oktagon UFC di acara Road to UFC. Iya. Ya Siapa sih nggak mau timbang badan pas belakangnya UFC ya kan gitu kan? Itu aja udah keren kan gitu. Tarung di dalam oktagon UFC. Iya. Padahal cuma nongkrong doang gitu kan foto ya udah keren. Oktagon itu yang dipakai waktu Jiri Prohaska ngalahin Glover Teixeira. Oktagon itu gitu loh. Ya oke. Nah, lu kan lihat dong sekilas JK waktu dia menang lewat spinning back fist dia tuh yang begitu keras bunyinya. Nah, dan lu juga pernah kan menang lewat teknik spinning back fist, ingat ya lo? Lawan siapa tuh? Christian Casino. Nah, kalau lu ya menurut lu gimana tuh? Gak tahu gue. Gue sih intinya gini aja pada saat itu keras lo spinning back fist-nya. Sama kayak lu mukul spinning back fist, itu dia langsung roboh, ya kan si Christian Casino kan. Begitu juga ini Pawan Mansing begitu kena spinning back fist, dia juga langsung jatuh kayak pohon roboh. Gitu. Komentar lu tentang spinning back fist apa nih? Yang JK ataupun lu gitu. Hoki lagi. Gini loh. Hokinya gini kok, bukan. Ya. Hokinya bukan hoki apa? Si JK kan terkenal sama tendangan tuh. Oke. Ya kan? Kalau dia biasanya menyelesaikan dengan tendangan, wah. Oke. Memang sudah terprogram. Tendangan maut ya julukan dia. Tendangan maut. Tapi dengan pukulan dia, buk. Ya orang di luar ekspektasi gitu. Ya, di luar ekspektasi. Apapun bisa terjadi. Tapi apakah menurut lu ini mengurangi value dari pertandingan itu sendiri, dari kemenangan itu sendiri? Enggak ya? Enggak. Karena ini justru variatif, spektakuler. Yeah. Maksudnya sesuatu yang kita tidak bisa duga. Betul. Maksudnya dia biasa tendangannya kuat. Sekarang tendangan pukulannya kuat juga ya. Wah, berarti mesti diwaspadai juga kan gitu. Iya, gua mau protes sedikit tentang lu bilang hoki tadi. Sebenarnya gini. Namanya orang kalau udah bertarung di atas arena, artinya dia udah latihan, dia udah berlatih keras, dan ada pukulan yang membuat itu KO seketika ya. Dan orang banyak bilang itu adalah beruntung, hoki. Nah, kalau menurut gua, hoki itu, keberuntungan itu bisa terjadi karena dia berlatih. Jadi gua nggak setuju kalau orang bilang itu hoki aja gitu. Ya dia latihan, dia pasti udah latihan spinning back fist, gitu loh. Dia udah pernah melatih hal itu. Nah sekarang gue tanya, lu pernah latihan nggak spinning back fist sebelum lu KO? Nggak pernah.
Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi itu spontan. Hoki. Itu jarang kayak gitu. Nah, makanya Tapi kata gua gini, hoki. tapi gini, lu pernah dong latihan itu. Nggak pernah. Spinning backfish itu nggak pernah. Jadi itu spontan. Nah, Naluri gue aja. baru gue baru selama ini tahu ada orang belum pernah melakukan latihan spinning backfish dan spontan di saat itu sekali itu dan dapat hoki. Orang gua cuma takut. Waktu itu waktu pula sama kasino ya. Iya, gua takut dipukul lagi sama kasino. Jadi langsung spinning aja. Iya. Jujur Maksudnya, juga nih orang. kan gua kagak tahu. Daripada gua digebuk. Refleks ya. Iya. Berarti insting lu gila, Bro. Iya. Iya. Jadi Nah, tapi kalau JK memang dia udah latihan. Dia sudah berlatih spinning backfish, dia udah pernah berlatih dan targetnya akurasi gitu loh. Nah, jadi jarang nih yang kayak lu nih. Ini susah juga gue mau ngomong ya. Tapi memang sebenarnya kayak orang bilang sekali pukul jatuh. Kayak lu. Lu dibilang nih ya, lu oke, nggak spinning backfish ya. Tapi pukulan lu sekali pukul orang langsung roboh. Orang akan bilang, oh itu hoki. Nah, gimana pendapat lu? hoki. Hah? Emang hoki. Wah, orang gokil sih. Emang hoki kok. Jadi Masalahnya memang hoki beruntung. Karena kita mau seberapapun keras kita berlatih, seberapapun keras kita berlatih tanpa adanya keberuntungan, tanpa ada kita bersyukur sama Tuhan, tetap oke, aja sia-sia. artinya lu gini. Lu mengapresiasi kerasnya pukulan lu dan akurasi pukulan lu nggak? Kagak. Kenapa nggak? Itu yang bikin lu mendapatkan sabuk abadi loh. Gue justru malah baru tahu, jujur sih, Heeh, waktu Pak Bakri, Pak heeh, Hardi yang kasih julukan heeh. King of Knockout, Iya, itu gue baru ngeh. apaan? Ya, gue baru sadar, bahwa pukulan gue Keras. keras. Sebelumnya gue nggak sadar. Oh, artinya setelah itu baru lu apresiasi, oh ya pukulan gue keras, akurasi tepat. Ya itu pun gara-gara orang yang ngomong, gue jadi Orang baru ngomong. aware, jadi gue Iya. tahu. Ya, gue kasih tahu lu sekarang ya. Kalau lu pukulan lu keras dan akurasinya juga bagus. Kalau nggak mungkin begitu sederet nama semua pada KO sama lu. Gitu lah. Hoki. Iya, teknik, latihan, dan ada keberuntungan pastinya. Iya. Strategi ya, keberuntungan. Tinggal disiapin staminanya nih nanti bro. Pada saat lu udah mau naik nanti ya. Iya. Nah, Nah. hoki lagi. Oke. Kalau bisa sampai stamina yang masuk. Nah di Road to UFC nih kemarin, apa sih menurut lu yang masih jadi kekurangan fighter kita? Skillnya aja lah. Skill. Ya. Skill yang kita bisa katakan ini adalah mixed martial arts ya kan. Dimana semua kita harus bisa. Ya lo harus bisa stand up, lo harus bisa ground. Nah, yang gue lihat banyak kan kita hanya terpaku pada ya kalau kayak gue pukulan aja misalkan Rama ground aja misalkan. Oke. Jadi kurang begitu bisa mengembangkan atau mengkombinasikan antara atas dan bawahnya gitu. Bukan mereka nggak bisa mukul loh, bukan mereka orang bawah nggak bisa main stand up, nggak, bukan begitu. Maksudnya kehidupan mereka itu kalau bisa dibilang tidurnya di atas matras tuh kalau si Rama. Iya. Nah, keahlian dia sih kita udah nomor 1 lah dia lah ibaratnya udah pasti. Cuma yang kita ragu pukulannya main atasnya. Oh, kurang ini ya, Iya. kurang kayak lu. Kurang disikat sama lu. Kurang disikat. Heeh. Iya, memang dia lagi memperbaiki pukulannya. Jadi sebelumnya itu kan gua ada ngomong juga. Harusnya latihan sama lu nih. Latihan pukulan keras. Kagak, bukan juga. Jadi sebenarnya kan latihan itu kan pukulan ataupun tendangan ataupun mau ground sebenarnya lebih bisa mengimbangi saja sih. Ya. Butuh tahu orang stand up butuh tahu ground. Benar. Tetapi bukan hanya butuh tahu, tetapi bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana kalau misalkan ini gagal, bagaimana gua harus maju lagi melakukan improvisasi kan. Ya. Nah, itu yang dilatih sebenarnya pada saat mempersiapkan seorang petarung. Oke, jadi Bukan hanya satu strategi misalkan. Iya. Jadi yang dilatih adalah berbagai macam strategi, kemudian Kemungkinan yang terjadi. kemungkinan terjadi ya. Jadi skenario 1, 2, 3 itu Ya. termasuk dari strateginya. Iya itu. Ya, dan komplitnya ya. Ya. Jadi yang kalau udah bisa atas dibikin yang bawahnya sebagus atas gitu ya. Iya. Ya memang. Walaupun sulit. Iya. Walaupun sulit. Memang sulit. Tapi Memang sulit tapi ya. ya namanya kalau kita mau naik ke atas kita mesti berusaha kan. Ya lakukan yang terbaik. Oke, iya. Keren. Nah, sekarang kita flashback nih ke masa kejayaan lu dulu ya. Apa sih yang hal yang menurut lu paling berkesan
saat masa kejayaan lo? Apa ya? Ya lu nanya gua. Ya, Ya, ya kagak yang tahu. paling berkesan lah buat lo. Berkesan. Apa yang berkesan ya? Ya, Kagak tahu gue mah. masa nggak ada yang berkesan? Lu sampai menang KO berkali-kali. Hoki dirugi. gue mikirnya. Iya, tapi yang berkesan apa gitu? Pasti ada hal-hal yang berkesan pada saat masa kejayaan lu nih. Yang berkesan apa ya? Kagak ada sih. Ngopi tetap ngopi aja ngemper. Bukan, maksudnya itu berkesan tuh yang lu jadi sering keingat gitu loh. Gue Terus cuma ingetin bini gue yang ini. ya itu harus. Oh iya. Itu harus. Nggak bini yang lain nggak? Kalau nggak bahaya. Iya. Kalau bini yang lain bisa dilupain. Kalau bini yang ini bisa. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Jauh dari dia nggak bisa. Nggak tahan gue. Iya, bagus lah kalau gitu. Semangat support lah. Iya itu Makanya dia. nanti bisa jadi untuk bridging untuk Makanya gue nanti lebih nih. sering di kamar daripada di tempat latihan. Nah kan repot kan? Wah, repot loh. Ya latihan bareng kalau gitu. Oh, iya itu dia. Oke, ya jadi kembali lagi nih, lu kesan apa lah yang paling nempel di otak lu selama waktu lu berjaya dah, gitu. Yang paling lu inget lah. Yang paling gue ingat Iya, sampai saat ini iya. pesannya Sino. Apa? Pesannya Sino. Pesannya Prof Sino. Hmm. Apa tuh dia pesan apa? Waktu Nanti dia awal, nonton nih. awal pertama kali tuh dia ngomong gini. Apa? Dia juga nggak percaya sama gue sebenarnya. Ya, lu hoki lah ibaratnya, Iya, hoki iya, lah iya, awalnya iya. mungkin. Heeh. Kalau lu mau bisa jadi Juara. juara, lu harus bisa semuanya. Oke. Itu pesannya tuh. Heeh. Lu latihan di beberapa tempat Mm-mm. lain. Mm-mm. Lu coba semuanya, lu coba. Pokoknya lu latihan. Nah itu yang berkesan Berkesan, dalam latihan ya? gue ingat sampai sekarang. Oke. Pesannya dia. Setelah menjadi juara, lu Belum. ingat pesen. Oh, belum. Belum. Justru belum. Pada saat gue Oke. pertama kali Iya, iya. gue menang KO, Heeh. yang kedua dia pesan. Ah. Dia kalau lu mau, dia nggak bilang gue jadi juara lu. Iya, iya. Kalau lu mau jadi juara, dia belum tentu gue jadi juara. Cuman Iya, iya. kalau lu mau jadi juara, lu harus lakukan ini. Nah itu. Oke. Lakukan ini itu adalah lu perbanyak latihan sama Comex kayak sama siapa aja pokoknya. Iya. Ya mau ground dibagusin, Nah. stand up-nya dibagusin misalkan kayak gitu. Buat gue tuh agak sulit gitu. Oh, iya, Agak iya. sulit. Dimana Kenapa agak sulit? apa ya? Gue agak sulit. Sebenarnya agak sulitnya kebentur sama bela diri kan, Oh, perguruan lu. perguruan kan gitu. Oh iya, jadi lu di Loyalitas. perguruan loyalitas di Bantar Angin ya. Jadi lu stay di sana ya. Ya itu loyalitas itu pergumulan itu. Lu tanpa cross training yang lain aja lu udah king of knockout, apalagi lu keluar. Banyak yang bilang, "Wah, ini sih bisa masuk UFC." Kalau dulu kan ngomong gitu kan, tinggal dibagusin staminanya aja gitu. Hmm. Nah, lu dengan title Sabuk Abadi yang lu dapet nih dan ya popularitas lu lah ya yang lu punya sekarang ini. Lu udah ngerasa gimana? Lu udah ngerasa cukup nggak sih atau ada hal-hal lain yang lu pengen capai gitu? Atau gimana? Gua hanya masih punya satu tujuan, Hmm. mau memperbaiki apa yang telah gue lakukan waktu dulu, kesalahan gue. Apa tuh? Gue nggak mau berhenti sebagai seorang pecundang, tetapi gue berhenti sebagai seorang pemenang. Oke, ini yang gue suka nih. Nah, itu. Jadi ini udah sign nih untuk gue nggak mau, gue nggak Iya. akan berhenti. ya. Sekalipun dokter yang ngomong ya. Iya. Emang ada apa ya? Hmm. Aman kan semua badan? Oh bukan dokter Jun ngomongnya kan gue bukan nggak layak gue jadi nggak layak jadi juara. Bego juga dia tuh. Ngomongnya karena nggak pakai otak. Nggak gini loh, kalau dokter kan dia semua dari spesifik dari data. Ya spesifik dari data. Tetapi Iya. kalau gue udah berkali-kali jadi juara, tapi dia bilang gue nggak jadi juara kan bego. Udah juaranya One Pride, dia ngomong Ahong ini sebenarnya nggak layak jadi juara dengan kayak gini-gini. Lah kenapa gue jadi juara? Kenapa? Ya gue tanya dia kan yang periksa gue. Tadi lu bilang karena beruntung. Nah, kenapa? Gue mau tanya kenapa? Iya. Kenapa gitu? Maksudnya sebagai seorang dokter yang bilang gue nggak layak jadi juara. Ya karena VO2 max lu waktu itu. Maksudnya sekarang ini, Heeh. lu mau memberikan satu masukan bukan menjatuhkan lu. Iya. Lu boleh memberikan satu masukan, tetapi Input, bukannya ya. menjatuhkan. Kenapa? Input. Gua seorang mantan bekas juara daripada One Pride, dan lu bekerja di bawah naungan daripada One Pride juga, lu menyatakan hal itu,
Mungkin gini, mungkin memang maksudnya baik, tapi cara penyampaiannya kan si dokter memang begitu, belak-belakan. Ya bukan gitu juga. Nanti gua jadi juara lagi gua lempar sama gua. Gua punya sabuk ke meja. Nah, oke, nah gini. Jadi apa sih persembahan yang lu mau kasih ke fans lu ya? Kalau emang nextnya adalah pertarungan terakhir lu. Tapi enggak dong, enggak. Lu emang ada rencana mau pensiun dalam waktu dekat? Apakah gimana gitu loh? Kagak ada sih. Nggak ada ya? Belum Oke, ada. oke. Kan gua belum buktiin ke dokter gua. Udah lah, lu udah juara, lu mau buktiin apa lagi? Dokter Jun juga udah tahu lu juara. Gitu loh. Kagak. Semua rakyat tuh, lu tuh, gua kemana-mana nih. Kalau gua ke Bali ataupun gua kemana, orang tuh panggil Bung Max. Ahong kapan tanding? Itu mau ke Bandung, mau apa, dimanapun gua ketemu mereka ya, mereka pas lihat gua, mereka pasti nanya, Bung Max, Ahong kapan tanding? Serius, gua nggak bohong, gitu loh. Nah, jadi tandanya ini semua pencinta bela diri MMA di Indonesia itu inget Ahong dan benar-benar menungguin comeback-nya lo, gitu loh. Komen lo? Komennya. Iya, dari yang gue cerita tadi, komen lu apa? Buat mereka lah. Buat mereka nungguin lu loh. Nungguin ya. Ya kan, gua kan berusaha juga latihan. Oh, gitu ya. Nanti kan akan Oke. keluar aja. Artinya sebentar lagi kita tunggu ya. Iya. Oke, Pokoknya tunggu kalau dari gitu. One Pride aja. Kalau udah dipanggil baru siap. Oke. Lu mau sampein apa nih ke fans-fans lu? Nah, ya waktu itu aja saya sorry aja gara-gara gua kagak bisa tanding aja. Oh iya itu ya. Iya. Kali ini lu buktiin lu bakalan bisa make weight nih. Iya, maksudnya berat banget bener ya dari 92 ke 77. Iya. Itu aja 2 minggu menjelang pertandingan udah di 84. Iya. 86 ding. Ya, oke. 86 Ya. ke 77 ya berat. Ya udahlah ya, itu udah lewat ya. Daripada nanti gua kesalahan lu yang kemarin. enggak, daripada nanti gua salahin lagi sama dokter. Iya. Ujung-ujungnya nggak kuat juga. Iya. Ya oke lah kalau gitu. Sukses ya Iya. untuk nanti untuk cut weight-nya, juga untuk next fight-nya akan tim dari One Pride pasti akan memberikan jadwal dalam waktu dekat. Jadi Oke. kita tunggu aja siapakah lawan Ahong berikutnya. Ya. Oke, Hong. Oke, Thank you banget. Thank you, Senang thank you. ngobrol sama lu. Udah Yuk. lama. thank you. Yes. Oke Sobat One Pride, sekian obrolan saya bersama King of Knockout, Rudy Ahong Gunawan ya. Dan terima kasih kepada Energi Mega Persada yang sudah mensponsori podcast ini. Oke, sampai jumpa di next obrolan-obrolan One Pride MMA. One Pride untuk Indonesia.